Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai ketenagakerjaan. Untuk itu kita perlu tahu pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang terakhir, kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja atau employment ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bekerja penuh. Mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah regional dan sesuai dengan pendidikan atau keahlian. Yang kedua, setengah menganggur. Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, komposisi umur dan jumlah penduduk. Sampai sini sudah paham kan teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yuk. Klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja ini dapat dibedakan berdasarkan keahlian tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan. Contohnya guru, dokter, akuntan, dan pengacara. Yang kedua, tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan atau pengalaman. Contohnya tukang jahit, salon, dan montir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak memerlukan pendidikan atau latihan. Contohnya, pembantu rumah tangga dan kuli bangunan. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melakukan proses produksi, contohnya montir. Yang kedua, tenaga kerja rohani, merupakan tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya, manajer, direktur, dan konsultan. Berdasarkan hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang terjun langsung menangani suatu produk atau barang. Tenaga kerja ini biasanya berada di area produksi barang, contohnya chef. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Mereka yang tetap berhubungan dengan produk atau barang, tetapi tidak terjun langsung dalam menangani produk atau barang tersebut. Contohnya kasir. Materi selanjutnya yaitu masalah ketenaga kerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin. Rendahnya kualitas tenaga kerja.
Kualitas tenaga kerja suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Di Indonesia, tenaga kerjanya masih dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi rendah. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kurang menyebabkan rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, pengangguran. Saat pandemi seperti ini, banyak pengusaha yang gulung tikar. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang terkena PHK atau diberhentikan, dan membuat angka pengangguran semakin meningkat. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja di Indonesia ini terpusat di Pulau Jawa, padahal di daerah lain membutuhkan tenaga kerja, terutama pada sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Persebaran yang tidak merata ini menyebabkan sumber daya alam banyak yang menganggur dan belum diolah secara maksimal. Dan dampaknya, terjadi pemusatan tenaga kerja di Pulau Jawa dan membuat peningkatan angka pengangguran. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang banyak di Indonesia tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ternyata banyak juga ya masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kita lanjut ke materi berikutnya, mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Dilakukan dengan cara pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil, pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, mengadakan program transmigrasi, dan mengefektifkan pemberian informasi ke tenaga kerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan gizi dan kesehatan dengan memberikan jaminan sosial, pelatihan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan menyelenggarakan program wajib belajar serta keterampilan wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dapat dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional atau UMR, mengikuti setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja, dan menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu memperluas kesempatan kerja. Dilakukan dengan cara pengembangan industri, terutama pada industri padat karya, dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Pendidikan adalah tiket masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Semangat belajar teman-teman! Sekian pembahasan kita kali ini, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira materi apa lagi ya yang mau kita bahas? Kasih tahu di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like dan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.